Iya, 1001. 500 lembar. Beli 2000. Iya. Ini berapa? Tuh 3000. Hai teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang berapa sih keuntungan buka usaha toko sembako atau toko kelontong. Simak videonya baik-baik. Check it out. Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat harga-harga barang yang ada di sini. Contohnya ini Fave ini kita beli 2700-an, dijual 3500, jadi untungnya antara 1000 sampai 2000. Nah, gitu juga yang sabun Gift begini, sabun Look, sabun Lifebuoy begini, kemudian Jens, Shinsui dan lain sebagainya. Itu keuntungannya dari 1000 sampai 2000 teman-teman. Nah, jadi setiap item barang yang ada itu keuntungannya 1000 sampai 2000 rupiah per satu item barang. Nah, kalau ini tipis keuntungannya teman-teman, mungkin ini cuma 500 rupiah untungnya, karena harganya naik terus. Oke teman-teman, jadi dari situ kita bisa melihat keuntungan yang diperoleh sebuah toko sembako atau toko kelontong. Keuntungannya per satu item barang itu adalah 1000 sampai 2000 rupiah per satu item barang. Nah, jadi semakin banyak barang yang terjual, maka keuntungannya akan semakin besar. Contoh saja, misalnya dalam satu hari, anggap saja keuntungannya 1500. Kalau kita bagi rata-rata dari 1000 sampai 3000, terus kita bagi dua, rata-ratanya kan 1500 per satu item barang. Nah, itu misalnya dalam sehari kita bisa menjual 500 item barang. Nah, maka keuntungan per harinya bisa kita kalkulasi sebesar 750.000 per hari. Itu keuntungan bersih. Jadi pertanyaan paling besar itu, bisakah kita menjual 500 item barang dalam satu hari untuk mencapai 750.000 per hari? Nah, jangan sampai item barang yang kita jual lebih kurang dari 500 item, misalnya 300 200 ya, tetapi tergantung rezeki kita memang, dan tergantung banyak faktor juga yang mempengaruhi. Nah, kalau 500 ini tercapai dalam satu hari, 500 item barang ini, maka dalam satu bulan bisa dipastikan keuntungan Anda adalah 22.500.000 per bulan. Wow, mantap, luar biasa. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah sebuah toko atau warung itu bisa menjual item barang 500 per hari. Ya, 500 item per hari itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, banyaknya pelanggan yang melakukan pembelian atau transaksi. Maksudnya di sini sedikit atau banyak pelanggan atau orang yang berbelanja di toko Bapak Ibu. Kalau sedikit, ya sudah jelas target 500 per satu item barang per hari. 500 item barang per hari jelas tidak akan tercapai kalau sedikit. Dan kalau banyak, jelas bisa lebih dari 500 item barang yang terjual dalam satu hari. Dan untungnya pun bisa melebihi 750.000 per hari. Kemudian yang kedua, arus stok barang yang lancar. Jadi jangan sampai stok barang tidak lancar. Misalnya barang sudah habis, barangnya sudah habis tetapi tidak beli lagi ke supplier, sehingga barang tersebut mengalami kemacetan. Jadi arus stok barang ini harus lancar ya teman-teman. Jangan sampai kekurangan stok di toko Anda bisa menyebabkan pelanggan membeli
barang ke tempat lain. Jadi sisakan stok barang itu minimal 2, 3 atau 4, langsung dibelikan yang barang baru, ditambahkan. Jangan sampai habis jadi 0 baru mau beli, itu nanti pelanggannya lari ke tempat lain. Kemudian yang ketiga, kelengkapan jenis barang. Kelengkapan jenis barang ini membuat para pembeli, membuat orang-orang atau pelanggan Anda akan membeli di tempat Anda, dan sudah pasti mereka tidak akan ke tempat lain membeli barangnya, karena sekali berhenti di tempat Anda, dia akan berbelanja ini, itu, dan ini, dan segala macam, karena lengkap, barangnya lengkap. Tapi kalau barangnya tidak lengkap, otomatis ya udahlah, saya nggak beli di sini, saya cari di toko sebelah aja, karena di sini nggak ada. Atau mungkin ada barangnya tapi harganya mungkin murah di sebelah sana. Nah, ini yang bisa mengakibatkan pelanggan ke tempat lain. Kemudian yang keempat, lama tidaknya toko itu buka. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya toko, usahakan buka lebih awal dan tutup paling terakhir. Misalnya buka lebih awal, jam 6 pagi udah buka. Kalau di tempat lain misalnya bukanya jam 8 atau jam 7, di tempat Bapak Ibu jam 6 atau setengah 7 udah buka. Jadi bisa saya jelaskan ulang bahwa usahakan toko Anda buka lebih awal dan tutup lebih akhir, karena dengan panjangnya waktu yang ada di toko Anda, maka orang akan bertransaksi, akan membeli barang atau jasa di tempat Anda, sehingga apa yang Anda cita-citakan tercapai. Misalnya item tadi, item barang yang jumlahnya 500 itu tercapai, dan bahkan bisa lebih dari itu. Jadi itu poin yang keempat. Kemudian kita beralih pada poin yang kelima. Skala toko juga mempengaruhi. Skala toko itu ada tingkat kecil, menengah, dan tingkat besar. Jadi toko itu kecil atau besar atau menengah itu sangat mempengaruhi dalam tingkat penjualan. Jadi item yang 500 itu akan tercapai jika tokonya misalnya menengah atau besar. Tapi kalau kecil ke bawah biasanya ya minimal 200, 300, 400, dan bisa juga sih tergantung banyaknya pelanggan yang ada di toko tersebut. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada beberapa hambatan yang mempengaruhi ketika kita mau mencapai 500 item per hari. Hambatannya ada 4 faktor. Yang pertama, banyaknya pesaing. Yang kedua, pelayanan toko yang kurang maksimal. Kemudian yang ketiga, harga jual barang yang relatif tinggi. Kemudian yang keempat, faktor kesibukan sehingga menyebabkan toko menjadi tutup. Nah, itu faktornya ada 4. Yang pertama, banyak pesaing toko yang serupa. Kemudian yang kedua, pelayanan toko yang kurang maksimal. Yang ketiga, harga jual barang yang tinggi. Dan yang keempat, faktor kesibukan sehingga menyebabkan tokonya tutup dan pelanggan pun lari ke tempat lain. Nah, dari situlah maka berusaha bagaimana caranya agar toko Anda semakin baik dan menghindari hambatan-hambatan dan faktor-faktor yang ada. Nah, sehingga para pelanggan Anda tidak lari ke tempat lain membeli, sehingga apa yang Anda cita-citakan, apa yang ingin Anda capai akhirnya berhasil. Ya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bisa memberi inspirasi buat Anda teman-teman, sehingga bisa meningkatkan omset, sehingga bisa meningkatkan penghasilan toko Anda. Sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, subscribe, di komen, dan di share. Semoga video ini bisa memberikan
memberikan pencerahan dan memberikan hiburan untuk Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye bye.